Halo semuanya, masih bersama dengan saya, Wayan S. Putra. 7 langkah mudah mengarang novel. Ya, ini saran khususnya untuk yang benar-benar sangat pemula. Ya. Kalau yang sudah mahir, mungkin ini tidak ada gunanya. Yang pertama, awali dengan membuat cerita pendek. Ya, ingat, novel itu cerita yang panjang, maka sebagai latihan, buatlah cerita pendek atau cerpen. Jika ini dirasa berat, buatlah cerita mini, ya, cermin, lebih pendek dari cerpen. Tetapi jika merasa sudah mampu, tidak perlu mengawali dengan membuat cerita pendek, cerpen. Langsung saja membuat novel yang banyak halaman, ratusan halaman itu. Yang kedua, tulis sesuatu yang kamu ketahui, alami, dan dirasa menarik. Ini maksudnya kita mengarang sebuah cerita tidak jauh dari hal yang kita ketahui, alami, dan kita rasa menarik. Bahkan hal-hal yang menurut kita sangat menyedihkan misalnya kita tulis dan kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang panjang. Yang ketiga, tentukan karakter, setting, dan alur ceritanya. Karakter itu berarti tentang tokohnya, siapa tokoh utamanya, seperti apa sifatnya, kemudian siapa saja orang-orang yang hidup di antara tokoh utama. Ya. Jika tentang tokoh utama dia itu mahasiswa, berarti orang-orang yang ada di antara dia itu ya mahasiswa, dosen, mungkin ibu kantin, dan lain sebagainya. Kemudian setting, ini paling tidak tentang tempat dan waktu. Di mana tempatnya? Mungkin di Bali, mungkin di Jakarta. Kemudian tahun berapa terjadi? Mungkin 2020 ini, atau jauh, sudah lewat tahun 1992 misalnya. Kita perlu pelajari itu, kita perlu siapkan. Di mana tempatnya, di mana situasinya, dan tahun berapa. Kemudian alur ceritanya, yang mana yang duluan, mana yang belakangan kita siapkan. Yang keempat, tulislah opening dan ending semenarik mungkin. Biasanya pembaca yang paling diingat setelah selesai membaca novel itu yang opening dan endingnya. Sedangkan di pertengahan tidak terlalu diingat, tidak terlalu mendapat perhatian. Maka tulislah opening, ending semenarik mungkin. Bisa jadi kalian di awal sudah membuat opening dan ending, tetapi ketika akan dicetak, dicek ulang, kita buat opening betul-betul yang menarik, endingnya juga begitu. Yang kelima, gunakan dialog yang menarik, wajar, dan terjadi di dunia nyata. Ini maksudnya kita sesuaikan. Tokoh yang berbicara dalam cerita itu remaja atau orang dewasa, ya. Anak-anak atau orang tua, ini kan berbeda. Maka kita gunakan dialog yang sesuai dengan tokoh yang diceritakan. Kemudian yang keenam, gunakan kata-kata yang sesuai dengan target pembaca. Sejak awal, sebelum selesai menulis, bahkan sebelum mengawali menulis, target kita siapa? Apakah pembaca buku kita itu remaja atau orang dewasa? Kita gunakan kata-kata yang sesuai dengan target pembaca. Jika anak-anak muda biasanya menggunakan kata-kata gaul, atau jika novelnya itu untuk anak-anak, maka kita sesuaikan kata-katanya yang bisa ditangkap oleh anak-anak. Yang terakhir, yang ketujuh, jika sudah selesai, bacalah karyamu itu dan lakukan penyuntingan secara mandiri. Ya, jadi jika sudah memulai membuat novel, jangan dibiarkan di tengah jalan berhenti, tapi buat sampai selesai. Jika sudah selesai, baca lagi, lakukan penyuntingan secara mandiri. Mungkin ada salah ketik, penggunaan tanda baca tidak pada tempatnya, terjadi pemborosan kata, atau kalimatnya tidak efektif. Coba dibaca ulang, dicek ulang lagi. Tapi tentunya harus selesai dulu. Ya, jangan sambil mengetik, menyunting itu keliru. Selesaikan dulu ketikannya, selesaikan dulu naskahnya sampai ending, baru dicek, dibaca ulang. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga ada gunanya untuk kalian. Wayan S. Putra berbagi hari ini.